Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama saya Fatih Agil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang mengampu Risalah Tafsir pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Ahmadi. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah sehat walafiat. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Amin. Pelajaran kita sore ini Ustadz, kita sampai di surat apa ayat berapa? Ali Imran ayat 146. Ali Imran ayat 146 pemirsa MTA TV. Ya, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, bencana alam kembali melanda saudara-saudara kita dari tanah longsor di Cilacap, Banjarnegara, banjir melanda di tanah Sumatera, serta berbagai ujian yang menimpa saudara kita di berbagai daerah. Salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli Bencana pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, kode bank 451, nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer berhasil, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Insya Allah sangat berarti untuk pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553.000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Ahmadi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmatnya, karunia rahmatnya pada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, juga kesehatan dan kesempatan, sehingga kita sampai detik ini Allah masih pertahankan iman dan Islam kita dalam hati kita, dan juga Allah berikan kesempatan kepada kita pada sore ini dapat mengkaji firman-firman-Nya. Kita berharap mudah-mudahan semakin hari penghambaan kita pada Allah akan semakin baik dengan bertambahnya ilmu tentang petunjuk Allah itu. Sekali lagi mudah-mudahan semakin hari semakin baik penghambaan kita kepada Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk melanjutkan kajian kita, insya Allah sore ini telah sampai surat Ali Imran, surat yang ketiga. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, sampai pada ayat 146. Surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Yang terjemahannya, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak lesu dan tidak pula menyerah atau tunduk patuh kepada musuh.
Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan ayat ini ya. Yang Allah sudah berkali-kali yang disampaikan di sini ya. Jadi di beberapa ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, yaitu yang masih berkenaan dengan kejadian di perang Uhud ya. Sekali lagi kami ulangi, jadi perang Uhud itu perang yang sangat-sangat terkenal. Karena apa? Sudah terjadi peristiwa yang luar biasa. Nabi dan para sahabatnya diuji oleh Allah betul-betul dengan ujian yang sangat berat. Baru akan berangkat saja sudah dikhianati oleh orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dengan teman-temannya 300 orang. Akhirnya Nabi dengan 700 orang berangkat dan kemudian perang, harus menghadapi 3.000 pasukan kafir yang betul-betul terlatih, yang luar biasa. Ini. Dan kita pelajari beberapa ayat sebelumnya ini, yang bagaimana Allah terus mendorong, Allah menghibur Nabi dan sahabat ketika terjadi dalam peperangan itu. Luar biasa terjadi. Dalam peperangan itu, di awal peperangan, perang Uhud, luar biasa. Nabi dengan 700 sahabatnya yang tidak mengenal yang apa namanya takut tidak ada. Karena apa? Mereka dijanjikan Allah sebagai syuhada. Kalau sampai mati di perang itu syahid. Syahid itu jaminannya surga tanpa hisab. Maka sahabat tidak ada kata rumus takut, menghindar, kecil hati, oh tidak ada. Maju dan maju. Ini. Walaupun katakanlah musuh tidak seimbang. Nah ini jaminan dari Allah. Nah, termasuk pada ayat ini, ya, masalah ini. Allah katakan berapa banyak gitu loh. Berapa banyak nabi-nabi yang terbunuh di medan perang bersama sahabat-sahabat mereka. Sahabat mereka yang taat, takwa kepada Allah, mendampingi nabi-nabinya sampai Allah katakan waka'ayim, berapa banyak gitu loh. Berapa banyak. Maksudnya apa? Banyak sekali maksudnya kan itu. Jadi banyak sekali nabi-nabi seperti Rasulullah yang menghadapi ujian luar biasa menghadapi orang-orang kafir. Jadi kalau Rasulullah di perang Uhud menghadapi orang kafir sehingga sahabat-sahabat banyak yang terbunuh, syahid di perang Uhud. Bahkan ada 70 sahabat yang syahid di perang Uhud. Paman beliau Hamzah, Mus'ab bin Umair, Hamzah dan yang lain syahid di medan Uhud. Nah, Nabi diberi Allah. Jadi yang mengalami seperti itu bukan hanya kamu. Nabi-nabi sebelummu banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Nabinya pun terbunuh, gitu loh. Bukan hanya sahabatnya, nabinya pun dibunuh. Terbunuh di dalam peperangan menghadap orang kafir. Nah ini, jadi Allah menghibur Nabi dan para sahabat Nabi itu. Karena dengan kekalahan, bahasa kita kekalahan di perang Uhud yang luar biasa tadi. Dengan 70 sahabat syahid tadi. Jangan kecil hati. Yang seperti itu bukan hanya kamu yang mengalami. Dulu nabi-nabi kamu juga mengalami seperti itu. Banyak. Maka Allah katakan, wa ka'ayyimin nabiyyin qatalahu ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak? Banyak sekali maksudnya. Nabi sebelum kamu yang mengalami seperti itu. Bersama sahabatnya yang bertakwa, yang taat, terus maju perang tanpa melihat bagaimana keadaan musuhnya. Mereka syahid bersama nabinya. Ini bersama nabinya. Maka kalau di perang Uhud ini banyak sahabat yang syahid itu tidak masalah. Banyak dulu sebelum kamu mengalami seperti itu. Ini. Maka bahasa Rasulullah, bahasa Allah di sini pada Rasulullah, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir. Berapa banyak, dan banyak sekali maksudnya. Nabi yang terbunuh bersama dengan sahabat-sahabatnya yang bertakwa. Ini. Maka jangan kamu kecil hati. Ini sebagai hiburan kepada beliau. Kayak ini. Nabi dihibur Allah. Jangan kecil hati. Ini, jangan kecil hati. Nah, karena sekali lagi yang mengalami seperti itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain seperti itu. Nah, ini. Kemudian Allah katakan, ini.
jangan lemah, jangan kecil hati, apalagi menyerah kepada musuh. Jangan. Wa ma wahanu, wa ma dha'ufu, wa mastakanu. Ini. Jadi jangan sampai ada. Karena melihat musuh seperti itu akhirnya merasa lemah, kecil, apalagi menyerah, apalagi pasrah berungkaan dengan musuh. Oh, jangan sampai. Itu tidak terjadi pada nabi-nabi sebelum kamu dulu. Ini. Nah, ini yang harus difahami. Ini. Kemudian Allah mengatakan di sini, wallahu yuhibbus sabirin. Ini perlu kesabaran. Dan kita tahu setiap musibah itu hanya satu sikap yang harus ada, sabar. Ketika menerima nikmat, syukur. Menerima musibah, sabar. Itu yang terbaik. Dan Nabi SAW katakan, dua nikmat gitu loh. Yang kebanyakan manusia lalai, tidak sadar kan itu. Dua ini padahal tidak ada yang rugi, semua serba baik. Ini. Ketika dapat nikmat, bersyukur itu baik. Karena Pak Allah telah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi. Tambahan nikmat akan Allah curahkan. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah itu tadi. Nah, ketika dapat musibah, apapun itu, sekecil apapun. Apalagi yang dirasakan sangat berat. Bagaimana Nabi dalam perang Uhud bersama sahabatnya. Itu sangat berat. Nabi kehilangan satu sahabat, itu sangat berat. Apalagi 70 sahabat kan gitu. Dan bukan sahabat biasa. Sahabat-sahabat luar biasa. Mus'ab bin Umar adalah orang yang pertama kali dikirim Rasulullah berdakwah di Madinah. Nabi belum hijrah, Nabi sudah mengutus Mus'ab bin Umar ke Madinah untuk berdakwah. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah sudah disambut oleh umat Islam hasil dakwah dari Mus'ab bin Umar. Paman beliau Hamzah ini yang juga terbunuh di perang Uhud. Ini bahkan jantungnya dikunyah-kunyah oleh Hindun, istri Abu Sufyan ini. Ini luar biasa kan. Jadi Nabi betul-betul sangat sakit hatinya gitu. Tapi Allah menghibur. Yang seperti itu bukan hanya kamu Muhammad, bukan hanya sahabatmu. Dulu Nabi sebelum kamu banyak yang bahkan nabinya pun terbunuh di medan perang. Ini bukan hanya sahabatnya, terbunuh di medan perang sangat banyak sahabatnya. Bukan hanya 10, lebih banyak dari itu. Nah, ini. Maka dengan kesabaran dan kesabaran, tidak menyerah, tidak lemah, tidak takut ini menghadapi musuh seperti apapun. Karena Allah akan membersamai. Allah akan membersamai dan mencintai orang-orang yang tetap sabar dalam penderitaan seperti apapun beratnya. Ini. Nah, ini maka Allah katakan di sini, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Kenapa sabar? Karena penderitaan tadi. Jadi setiap musibah, penderitaan itu satu sikapnya, sabar. Sabar bukan pasrah, bukan. Tetap berjuang, tetap semangat, tetap berani sampai titik darah penghabisan. Nah, ini. Karena apa? Jaminannya jelas, syahid. Syahid. Jadi mendapatkan syahid itu mudah sekali ketika terjadi perang. Ini. Maka kalau kita ingat ada seorang sahabat yang dulunya pemimpin pemuda kafir di perang Uhud. Ini. Pemimpin pasukan berkuda. Ini. Yang menghancurkan umat Islam saat itu. Ini. Akhirnya masuk Islam. Dan kita masuk menjadi sahabat yang Rasul yang betul-betul ditaati, hargai ini. Nah, ini, maka ketika Rasulullah diingatkan oleh Allah dan hati ini, semangat dan semangat, jangan kendor, jangan kecil hati, jangan minder. Seberapapun kekuatan musuh, Allah membersamai kamu dan Allah mencintai kamu. Bukan berarti kalau sahabat syahid di medan perang, bukan Allah tidak senang, tidak. Allah mencintai kamu. Karena apa? Dengan syahid Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah. Ini. Itulah yang menjadi cita-cita umat Islam dan kapanpun. Ini. Maka dari ayat ini, kaum muslimin, jadi berkali saya tekankan di sini.
Di Quran itu berlakunya bukan ketika ayat itu diturunkan, tidak. Ya ketika saat itu diturunkan sampai kiamat. Jadi kalau ini sebabnya, sebab turunnya karena Allah menghibur Nabi, berarti ayat ini terus akan menghibur umat Islam. Umat Islam. Karena musibah itu akan diterima oleh umat Islam sampai kapanpun ketika umat Islam mau menegakkan kebenaran. Jadi ketika umat Islam menegakkan kebenaran, menegakkan hak, itu pasti akan menghadapi ujian, cobaan, rintangan. Nah, ini. Apalagi ketika umat dalam keadaan sudah rusak kan itu. Umatnya rusak, tidak karu-karuan, menegakkan kebenaran. Itu pasti banyak rintangan. Banyak rintangan. Nah, ini. Kadang cari pekerjaan dipersulit, sudah kerja dikeluarkan dan sebagainya untuk menegakkan kebenaran. Tapi sikap yang harus ada sabar, tetap di atas kebenaran, itu yang namanya sabar. Tidak mundur, tidak lemah, apalagi menyerah dengan keadaan. Itu namanya sabar. Sabar. Orang sakit itu menderita musibah, sabar. Bukan menyerah. Tidak usah berobat, biar nanti kan ya mati sendiri, bukan. Jadi berusaha semaksimal cari obat, cari penyembuh, itu namanya sabar. Sabar. Karena apa? Sadar. As-Syafi itu Allah, bukan obat, bukan dokter, bukan perawat, bukan. Maka berusaha dengan sungguh-sungguh. Hasilnya Allah yang menentukan. Apa dengan kesembuhan? Berarti bisa diberi kesempatan untuk beribadah dan seterusnya, atau meninggal. Karena apa? Telah dihapus semua dosanya karena kesabaran. Ketika dosanya bersih, Allah ambil rohnya. Berarti mati tanpa dosa, surga. Maka tidak ada sulitnya sama, tidak ada susahnya sama sekali. Orang kecelakaan, katakanlah di jalan raya kecelakaan, yang melihat ini kan masya Allah, keluarganya susah sampai karena macam-macam. Padahal yang mengalami sendiri itu berbahagia sekali. Berbahagia sekali. Karena langsung disambut oleh para malaikat oleh Allah kan gitu. Dengan syahid kan itu. Karena orang mati karena benturan, karena tenggelam, karena jatuh dan sebagainya, itu termasuk syahid. Nah, syahid itu dosanya diampuni. Diampuni. Nah, ketika kita melihat kejadian seperti itu, Rasulullah diingatkan, dihibur oleh Allah. Jangan susah, jangan takut, jangan mundur, jangan kecil hati. Bukan berarti dengan terbunuh sahabatnya sebanyak itu berarti Allah tidak mencintai, tidak. Itu karena kecintaan Allah, kesempatan Allah berikan pada para sahabatmu. Dan betul ternyata perkembangan setelah perang Uhud itu luar biasa. Jadi orang-orang kafir yang dulu menjadi pimpinan perangnya, bahkan pahlawan-pahlawan kafir di perang Uhud itu banyak yang berbondong masuk Islam. Banyak masuk Islam. Karena apa? Melihat keadaan umat Islam. Jadi melihat umat Islam itu satu yang tidak masuk di akal mereka. Tidak masuk di akal mereka. Ini. Jadi mereka di akal mereka tidak masuk sama sekali. Dia orang secara zahir jumlahnya sedikit, kekuatannya sangat kecil, bahkan sudah banyak yang mati. Tapi tidak mundur sekecil apapun, tidak ada rasa takut sama sekali. Apa yang mendorong Muhammad dan sahabatnya seperti itu? Itu yang mereka cari. Oh ternyata betul. Kemudian Rasulullah berpidato, naik ke Bukit Uhud berpidato. Ketahuilah saudaraku, kalau kita nih terbunuh, berarti Allah telah mempercepat kita masuk ke surganya Allah. Tapi mereka orang yang kafir, yang terbunuh langsung ke jahanam, yang belum terbunuh diberi kesempatan. Apa mereka bertobat, apa ditunda mereka untuk mendapatkan nerakanya. Nah, dari bahasa Nabi itulah maka sahabat-sahabat yang dulunya kafir akhirnya jadi masuk Islam setelah perang Uhud. Luar biasa hasilnya ini. Jadi dakwah Rasulullah karena kejadian perang Uhud itu luar biasa ini. Nah begitulah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran bagi kita umat Islam sampai kapanpun penegak kebenaran pasti akan menghadapi rintangan, halangan, cacian dan sebagainya. Tapi sikap kita satu, sabar, tetap dalam jalan yang benar, tidak mundur, tidak menyerah, apalagi
berhenti sama sekali. Ya, begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Tafsir bersama dengan Ustadz Ahmadi. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Dari Ibu Suwati yang ada di Sulawesi Selatan, Ustadz. Ustadz, mohon dijelaskan terkait Quran surat Al-Ahzab ayat 37, Ustadz, montasenya. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33 ayat 37 ya. Surat ke-33 ayat 37. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahsan nas wallahu haqqu an tahsah falamma qada zaitun minha watar zawajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Yang terjemahnya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya kepada istrinya, telah habis waktu iddahnya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kalau kita melihat di tafsir kita Departemen Agama ada judulnya ya, hukum anak angkat tidak sama dengan anak kandung ya. Ini kejadiannya jadi di Zaid itu kan anak angkat Rasulullah. Zaid itu anak angkat Rasulullah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasulullah. Jadi anak angkat beda dengan anak kandung. Anak angkat itu kalau laki-laki dengan istri kita bukan mahram. Kalau perempuan dengan kita, dengan bapaknya juga bukan mahram, itu anak angkat kan gitu. Nah, anak angkat itu boleh dikawini. Nah, istrinya kalau dia laki-laki, aslinya boleh kita kawini kalau sudah dicerai oleh suaminya kan, oleh anak angkat kita. Nah di sini ayat ini ya, jadi Rasulullah mengawinkan Zaid, anak angkatnya ini, dengan seorang wanita. Padahal sebenarnya kan gitu, Rasulullah sendiri jadi ingin gitu loh, karena wanita itu cantik kan gitu loh. Tapi Rasulullah dipendam, malah menasihati Zaid, pertahankan istrimu, jangan sampai kamu cerai, jangan disia-siakan. Padahal jadi batinnya Rasul sendiri jadi ya tadi, tapi karena sudah diperisi oleh anak Zaidnya, akhirnya ya tidak nyuruh menceraikan, tidak, pertahankan malah dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Sebenarnya batin Rasul itu ada apa ngerti nah Allah kan gitu. Maka Allah membongkar, menyatakan.
dibuka oleh Rasulullah apa yang ada dalam hati Rasulullah. Rasulullah katakan bahasa di sini takut kepada manusia, apa yang harus ditakuti hanya Allah kan gitu. Malu kepada manusia bukan malu kepada Allah kan gitu. Dan Nabi seperti itu kan gitu. Nabi juga manusia bukan manusia yang lain, tidak manusia biasa juga manusia. Jadi punya rasa cinta, senang dan sebagainya. Nah, maka Allah karena yang Maha tahu kan itu. Allah menceraikan Zaid dengan istrinya. Zaid diceraikan oleh Allah. Allah yang menceraikan. Jadi yang mengawinkan Nabi karena perintah Allah kan gitu. Kemudian yang menceraikan juga Allah karena apa? Nabi menginginkan istrinya kan gitu. Maka setelah istrinya dicerai oleh Zaid kan itu. Kemudian habis iddahnya Allah diperintahkan untuk dinikahi oleh Rasulullah kan gitu. Jadi Rasulullah menikahi bekas istri anak angkatnya. Kalau anak kandung tidak boleh, Ini anak angkat. Jadi anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Jadi anak kandung itu kan menantu, kan itu tidak boleh. Nah ini bukan anak siapa-siapa, bukan anak orang lain kan begitu. Jadi ketika sudah dicerai oleh Zaid, maka istrinya kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Ini karena perintah Allah, bukan kemauan Nabi sendiri. Allah perintahkan karena Nabi abadinya seperti itu. Dan Allah tahu gitu, Allah tahu. Nah ini. Jadi bukan Nabi memaksa Zaid harus menceraikan istrinya, tidak, justru malah dijaga yang baik, bertakwa kepada Allah sebaik-baiknya, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi Allah tahu, jadi batinnya Nabi itu Allah tahu. Jadi Nabi ya pengen melihat istrinya Zaid itu tadi. Maka Allah ceraikan Zaid dengan istrinya, kemudian setelah habis iddahnya dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu riwayat hadis ini. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana? Dari Ibu Musrika, Bengkulu Utara. Ya, silahkan Bu Musrika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, siapa yang mengislamkan kaum Ansor sebelum Nabi Muhammad hijrah? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jelaskan tentang perjanjian Aqabah di Mina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengislamkan orang Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah? Itu Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu diutus Rasulullah mendahului hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah. Jadi ini fatwanya Rasulullah, kerja Rasulullah. Jadi sebelum Nabi masuk Madinah, Nabi Madinah sudah disiapkan orang yang akan menyambut, maka nama kaum Ansor. Jadi umat Islam Madinah yang nanti akan menyambut kedatangan Nabi ketika hijrah ke Madinah. Jadi sahabat Nabi yang dari Mekah namanya kaum Muhajirin, sahabat Nabi yang ada di Madinah yang menyambut nama kaum Ansor, kaum penolong. Jadi menolong Nabi dan kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Nah, yang mengislamkan mereka Allah, yang mendakwai Mus'ab bin Umair. Jadi berdakwah dulu. Nah inilah maka Nabi ketika terjadi perang Uhud gitu loh. Ketika Mus'ab syahid itu rasanya sangat berat. Karena kecintaan Rasulullah yang luar biasa kepada beliau. Sebagai orang yang pertama kali membuka hidayah orang-orang Mekah Madinah Islam itu. Yang luar biasa, tidak mudah sekali lagi. Tapi keberhasilan Mus'ab bin Umair akhirnya Nabi ketika datang ke Madinah sudah disambut oleh orang-orang Islam yang asalnya mereka tidak mengenal Nabi, kemudian jadi orang Islam yang diislamkan oleh Mus'ab bin Umair saat itu. Ya, gitu. Ya, yang kedua terkait perjanjian Aqabah di Mina, Ustaz. Ya. Di perjanjian Aqabah itu perjanjian antara orang kafir Mekah dengan Nabi kan itu. Nabi. Jadi ketika karena Nabi mau datang ke Mekah ini mau haji tidak bisa kan gitu, ke Mekah dihalang-halangi, dicegat kan gitu. Akhirnya terjadilah perdamaian
Perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Termasuk perjanjian ini. Maka termasuk perjanjian Aqabah tadi juga gitu sama. Jadi karena antara orang kafir, orang Islam ini selalu saja terjadi perdebatan, permusuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi Islam mencintai perdamaian. Islam tidak konfrontasi dengan orang siapapun. Maka Masya Allah luar biasa. Kalau kita ingat ketika Nabi itu diusir dari kota kelahirannya di Mekah. Sahabat-sahabat Muhajirin pindah ke Madinah, diusir, terusir. Tapi ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad tidak sedikit pun merasa dendam, apalagi balasnya tidak ada. Bahkan diumumkan siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat, masuk masjid selamat, semuanya selamat. Ini semuanya selamat. Semua telah dimaafkan Rasulullah ini. Maka termasuk perjanjian Aqabah antara Nabi dan umat orang-orang kafir kan itu sama sampai berkali sekali Aqabah pertama, yang kedua ini jadi karena tadi umat Islam bagaimanapun ketika menghadapi orang kafir sedapat mungkin jangan sampai terjadi konfrontasi. Maka kalau terjadi perang itu sudah sangat terpaksa, sangat terpaksa. Itu pun sekali lagi karena keterpaksaan itu tidak akan melanggar aturan-aturan perang. Ini tidak terus sakar PD bukan. Ini maka terjadi lagi perjanjian Aqabah, perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya itu karena apa? Islam tidak mengenal namanya perang dan konfrontasi tidak, tapi damai dan damai. Ya begitu. Ya, kita ke pertanyaan tertulis Ustadz dari Pak Agus di Sumatera Utara. Ustadz, sholat sunnah tahajud 2 rakaat itu yang benar berapa kali Ustadz? Yang kedua, dalam tuntunan Islam, apakah zakat mal bisa diberikan kepada warga korban bencana alam Ustadz? Ya, yang pertama sholat tahajud. Ya. Yang dilakukan Rasulullah, baik di luar bulan Ramadan, adalah 11 rakaat. 11 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali, berarti 8 ditambah witir 3 kali. Ini, jadi 11 rakaat dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Bukan berarti kita tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Karena sholat sunnah itu berapapun boleh. Tapi tadi 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam terus. Ini boleh kan begitu. Tapi yang dilakukan Rasulullah bukan harus seperti itu, tidak. Kurang juga boleh. Tahajud umpamanya 2 rakaat salam kemudian witir 3 rakaat sudah boleh. Atau 2 rakaat salam kemudian mendekati subuh ke 1 witirnya juga boleh. Kan gitu boleh. Nabi itu gitu. Jadi kalau sholat malam takut kesubuhan cepat ditutup dengan witir 1 rakaat untuk mewitirkan sholat yang sudah dilakukan. Nah, ini. Jadi 2 rakaat salam. Kalau itu 11 rakaat menurut contoh Rasulullah, berarti 2 rakaat salam istirahat sebentar. Dan 2 rakaat salam lagi, istirahat sebentar, kemudian sambung dengan witir 3 rakaat. Ya begitu prakteknya. Ya. Terkait zakat mal tadi Ustadz untuk bencana. Zakat mal. Ya. Yang namanya zakat itu zakat apa saja sama. Ya zakat mal, ya zakat fitrah itu sama. Sudah ada aturannya dalam surat At-Taubah 60 itu. Siapa yang berhak mendapatkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Fakir, miskin, amil, gharim, rikab, sabilah, bersabil itu sudah ada di 8 asnaf itu tadi. Ini. Jadi tidak ada untuk anak yatim, tidak ada. Untuk korban bencana alam tidak ada. Jadi 8 itu tidak ada, korban bencana alam juga tidak ada, anak yatim juga tidak ada, pengemis juga tidak ada. Yang ada fakir, miskin. Nah kalau mereka termasuk fakir, miskin, boleh. Ini. Termasuk apa lagi di situ? Sabilillah boleh. Nah sekarang kalau korban bencana alam termasuk mana? Yang mana? Oh ini termasuk karena rumahnya hanyut semuanya habis, untuk makan aja repot, mamanya tidak ada. Nah ini, nah itu sebenarnya jangan sampai diambilkan dari zakat sebenarnya. Karena
Kalau zakat kita terus terang, kalau kita mau jujur, zakat kita tidak seberapa kok. Tidak seberapa. Nah, maka jangan dari zakat, tapi dari infak kita, dari sedekah kita. Sehingga lebih banyak. Saya yakin umat Islam sak Solo katakanlah gitu, setiap bulan zakatnya berapa kalau dikumpulkan? Tidak seberapa. Tapi kalau infaknya bisa dalam 5 menit bisa terkumpul miliatan. Dalam 5 menit, 10 menit bisa miliatan. Ini karena infak sedekah tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Maka termasuk ketika ini zakat ada aturannya. Jangan diberikan pada yang bukan berhak menerima. Ini. Maka kalau kita memberikan bukan karena korbannya bencana alam, bukan karena yatimnya, bukan ini, tapi kalau dia miskin ya karena miskinnya, kalau fakir karena fakirnya, atau karena yang lain. Ini. Jadi ada 8 asal itu masuk yang mana? Kalau tidak masuk semua ya tidak boleh, tidak boleh. Tapi bukan tidak boleh menolak, boleh menolong luar biasa lewat zakat kita yang pasti jelas, nah infak kita, sedekah kita ini silahkan. Dan itu biasanya lebih banyak daripada zakat kita kan. Zakat kita hanya berapa? 2,5%. 2,5%. Tapi kalau infak kita, sedekah kita bisa sampai 50% bisa kan begitu. Nah ini, itulah maka sekali lagi untuk zakat ini yang berhak menerima sudah ada aturannya. Surah At-Taubah ayat 60. Jadi bukan karena korban bencana, bukan karena yatimnya, tapi karena fakir miskinnya atau yang lain dari 8 asnaf itu. Ya begitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Adas yang ada di Majalengka. Jika bencana alam yang menimpa ini atas izin Allah, apakah ini adalah salah satu cara Allah memberi peringatan kepada kita? Atau memang Allah menyegerakan azab agar mereka merasakan pedihnya balasan Allah di dunia? Mohon tausiahnya Ustadz. Ya. Jadi yang jelas sekali lagi, apapun yang menimpa manusia ini, baik atau buruk, ada sebagai ujian. Yang baik raya ujian, bisakah dia bersyukur atau tidak? Yang tidak menyangka bencana sebagai ujian, mampukah dia bersabar? Nah ini. Nah, maka kejadian alam yang manapun, bukannya di Aceh, di tempat yang manapun, pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, sama semua kedudukannya. Kedudukannya sama, sebagai ujian dari Allah. Ini. Nah, kalau kita diuji oleh Allah, itu kan kembali pada kita, bukan Allah sendiri. Allah tahu. Ini. Maka kalau kita menerima itu sebagai ujian, ya kita harus menghadapi dengan sabar tadi, dan sabar. Nah, adapun Allah kehendaki apa, kita tidak mengerti. Apa karena banyaknya maksiat kemudian Allah kirimkan azab, itu silakan saja Allah. Tapi kalau Allah mengadab manusia hanya dengan seperti itu, katakanlah, oh ini kecil. Dunia ini besar sekali. Jadi kalau hanya Aceh itu, yang maksiat bukannya di Aceh, yang maksiat lebih dari Aceh itu banyak. Nah, tapi kenapa Aceh? Ya mungkin dari situ kita bisa ambil pelajaran. Ini pakai pelajaran dari bangsa kita, bangsa Indonesia ini pakai pelajaran. Ini pakai pelajaran adanya musibah atau kebersamaannya bagaimana diuji oleh Allah. Apa muncul kebersamaan apa tidak? Oh ternyata Masya Allah dengan adanya peristiwa Aceh itu Masya Allah luar biasa. Kebersamaannya muncul, sana mengirim bantuan, kelompok ini ada berarti kan muncul kebersamaannya. Ini satu pelajaran bisa kita ambil. Ini. Nah, apakah itu termasuk adab? Nah, kalau Allah menghadap manusia di dunia ini, habis semuanya. Karena apa? Yang antara yang baik dengan yang buruk itu lebih banyak yang buruk. Kebanyakan itu dunia ini buruk, tidak ada bahkan banyak yang baik itu tidak ada. Maka kalau Allah memberikan satu kejadian di alam ini, ya kita sebagai pelajaran saja, peringatan, paling banter peringatan, bukan azab. Jadi kalau semua tadi seperti itu, bukan azab Allah, bukan peringatan saja untuk kita ambil pelajaran.
Kalau kita mau cari kenapa, oh banyak kenapanya. Tapi Allah lebih tahu. Maka kita serahkan kepada Allah dan kita ambil pelajarannya yang harus kita hadapi setelah kejadian ini. Ya gitu. Ya, jawaban dari pertanyaan Pak Ada sekaligus yang mengakhiri risalah tafsir pada kesempatan kali ini, Ustaz. Semoga dengan kajian pada sore hari ini kita dapat menghadapi sabar dan gugur terkait ujian dari Allah, ya, Ustaz. Insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan risalah tafsir pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Ahmadi. Ya pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, bencana alam kembali melanda saudara-saudara kita, mulai dari tanah longsor di Cilacap, Banjarnegara hingga banjir yang melanda di tanah Sumatera, serta berbagai ujian yang menimpa saudara kita di berbagai daerah. Salurkan bantuan terbaik Anda di rekening MTA Peduli pada Bank Syariah Indonesia atau BSI, kode bank 451, nomor rekening 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Setelah transfer berhasil, silahkan konfirmasi ke Ustadz Sunarjo di nomor 081-2298-2256. Insya Allah sangat berarti untuk membantu pemulihan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Saya Fatih Akil Muslim, beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.